Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita dapat bersyukur karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Dan kita percaya ketika 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu saja dalam hidup kami, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau siap melawat kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang layak dan Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau yang beracara pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus yang dapat menolong setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersuka cita. Kami juga menyerahkan Tuhan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah ibadah anak-anak kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lawatan yang sama terjadi di dalam ibadah sekolah minggu. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu nama yang dapat menyelamatkan hidup kita. Satu nama yang dapat memulihkan hidup kita. Satu nama yang dapat membangkitkan roh kita. Dan satu nama yang layak dipuji dan layak disembah. Yesus Kristus namanya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Sekiranya pujian dari hati kami Tuhan, penyembahan dari hati kami Tuhan, kami bawa untuk Engkau pagi hari ini. Namamu besar, termulia, Akan layak dipuji, disembah, Allah yang bertata, tulus harapkan, selamanya ada atas segalanya. Berdiri karena kita percaya bahwa roh Tuhan tercurah di tempat ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Roh kami ya Tuhan, Sama-sama katakan. bergandeng tangan kami semuanya. Yuk katakan dalam hadirat-Mu. Hadirat
mau goyang sama-sama lewat pujian berbahasa Jawa. Gandol Gusti. Berbahagialah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kita goyang-goyang ya. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Katakan Sabetino, Rina Wangi. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Katakan Sabetino. Dino, Dino wangi gandol Gusti. Lo amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku saya senang saben dina kula kuwi gandol Gusti. Ayo katakan. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ayo katakan Sabetino. Dino, Dino wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, Dino wangi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, Nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tetep, hatiku saya seneng saben dina kula ki gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina, dina wangi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang saben dina kula ki gandol Gusti. Saben dina, saben dina kula ki gandol Gusti. Saben dina kula ki gandol Gusti. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat. Silakan duduk kembali. Bapa yang baik, hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Bapa yang paling baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Bapa. Meskipun hujan Tuhan, tapi kami bersuka cita ada di tempat-Mu, di rumah-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini Bapa, kami membawa pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Bapak Pendeta Gideon Rusli. Kami membawa Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Bahkan kami membawa Bapak Pendeta Kartomius Sarjono ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau menentukan mereka untuk ada bagi kami Bapa. Kami juga membawa para pembina gembala kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa Bapak Pendeta Niko. Bahkan kami bawa Pendeta Muda Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, selaku jemaat Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin dan pembina kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan. Engkau mendampingi mereka Tuhan, dalam mereka melayani akan umat yang Tuhan
percayakan bagi mereka Tuhan. Ada kekuatan yang besar yang Engkau berikan bagi mereka Bapa. Ada hikmat dan kebijaksanaan yang selalu Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau selalu ada bagi mereka Bapa. Apapun yang menjadi harapan dan cita-cita mereka Bapa, untuk jemaat-jemaat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab itu bagi mereka. Dan terima kasih Bapa, Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi keperluan mereka, baik bagi keluarga mereka, bahkan pun bagi jemaat mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau mereka sampai dengan saat ini tetap sehat Tuhan, tetap semangat Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan bagi majelis jemaat Tuhan yang ada di GBI Gunung Padang, bagi para pengurus. Biarlah Tuhan kami bersatu hati, bergandeng tangan, melaksanakan semua apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan. Supaya Tuhan gereja ini Tuhan ke depan mau Tuhan menuai banyak jiwa yang ada di Purbalingga Bapak. Kami berdoa bagi panitia Natal Bapak. Kami percaya Tuhan, kami percaya dana Tuhan meskipun besar, tapi Tuhan sudah cukupkan itu bagi kami. Dan segala persiapan kami Tuhan, Engkau menyiapkan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami katakan shalom bagi Indonesia. Kami katakan shalom bagi Purbalingga Bapak. Walaupun saat ini dengan cuaca hujan, kami berdoa Tuhan, kota kami, bangsa kami, negara kami Tuhan terhindar dari banjir Tuhan. Dan biarlah Tuhan hujan ini menjadi hujan berkat bagi kami. Hujan ini Tuhan menyucikan, membersihkan segala kuasa-kuasa roh setan yang mengganggu akan setiap umatmu, jemaatmu, anggota Tuhan, semua yang ada di bangsa kami. Seluruh rakyat Indonesia dibersihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa 70% daripada bangsa ini akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami katakan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami. Apa yang bangsa ini perlukan, perekonomian kami dipulihkan Tuhan. Sandang pangan kami Tuhan tidak kekurangan semua. Bahkan pendidikan anak-anak kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkarya Tuhan. Kami, anak-anak kami di bangsa ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa bagi kami semua yang hadir. Dan kami membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi sesuatu upaya yang berbau harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kami. Mari Bapak, Engkau ambil ahli ruangan ini, Engkau mengambil ahli gedung ini Tuhan, gereja-Mu Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman dengan baik. Dan juga Ibu Gembala kami Tuhan, apa yang dipersiapkan bisa disampaikan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Sobat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Johan, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Minggu ini ada ibadah full, diharapkan para gembala full untuk mengingatkan anggotanya masing-masing. Berikut jadwal ibadah masing-masing full. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup kids. Akan dilaksanakan peneguhan nikah antara Saudara Agung dan Saudari Mega pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 di gereja. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 di PM Collaboration Purbalingga. Dan amplop Natal untuk jemaat dibagikan mulai minggu ini. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi Bendara Natal, Ibu Ciok 2 atau Ibu Ita.
Kids akan membuat seragam untuk Natal tahun ini. Bagi orang tua Kids yang mau ikut membuat seragam, dapat menghubungi Ketua Kids atau Saudari Vanessa. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, menurut kalender Ibrani pada tanggal 26 September 2022, kita sudah memasuki tahun 5783, yaitu tahun Pegimel. Ternyata ada hal yang penting dan dapat kita pelajari dari pergantian tahun Yahudi ini. Pada umumnya, peristiwa tahun baru dilewati dengan segala kemeriahan, seperti berpesta. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik kemeriahan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi dalam peringatan tahun baru, atau yang umum dikenal sebagai Rosh Hashanah, ada makna yang lebih dalam. 10 hari pertama setelah tahun baru, orang Israel memiliki tradisi bertobat dan mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Memang kita hari ini tidak mengikuti tradisi Yahudi, tetapi kita akan mengambil 3 prinsip yang penting dari masa 10 hari pertobatan itu dari sudut pandang Pentakosta. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 10 hari pertobatan dalam masa Rosh Hashanah. Pertama adalah pertobatan yang meliputi perubahan paradigma, penyesalan dan keputusan untuk berubah yang diwujudkan dengan usaha untuk memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan iman Kristen, di mana kita diminta untuk mengalami pembaruan budi agar dapat mengerti kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna, supaya hidup kita dapat menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tujuannya bukanlah untuk menimbulkan intimidasi, tetapi dengan pengakuan dosa kepada Tuhan, kita memohon agar Ia mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Komitmen untuk hidup benar selaras dengan semangat kekudusan insan Pentakosta, di mana insan Pentakosta dipanggil untuk hidup dalam roh dan bukan dalam daging. Kedua adalah berdoa. Pertobatan yang benar diutarakan melalui doa sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah dan kesadaran bahwa tidak dapat bertobat tanpa kekuatan dari Allah. Orang Yahudi mengingat bahwa penting untuk berseru kepada Tuhan selagi ia mau ditemui, seperti yang terdapat dalam Alkitab. Misalnya seruan pertobatan Elia untuk bangsa Israel, seruan pertobatan Yosia, dan juga Nehemia. Sedangkan dalam kekristenan, pengakuan dosa dan doa sangat berhubungan erat, di mana Rasul Yakobus mengajarkan bahwa kita perlu saling mengaku dosa dan mendoakan agar dapat sembuh dan pulih dari akibat dosa tersebut. Bagi orang Kristen, doa lebih sebagai bentuk komunikasi antara manusia dengan Allah, termasuk dalam hal pertobatan. Marilah kita membangun kembali hubungan dengan Allah melalui doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ketiga yang biasanya dilakukan bangsa Yahudi dalam 10 hari pertobatan adalah berbagi kepada orang yang memerlukan. Mereka mengumpulkan uang melalui nampan persembahan di sinagoga-sinagoga yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi ini pun juga diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius 25 ayat 31-46, di mana Yesus menyamakan antara melayani orang-orang yang dianggap hina, seperti yang kelaparan, sakit, dalam penjara, dan tidak memiliki tempat tinggal, sebagai bentuk pelayanan kepadanya. Oleh karena itu, hal bersedekah dan berbagi kepada orang yang membutuhkan merupakan hal yang penting dalam kekristenan. Marilah kita melakukan sedekah dalam masa pertobatan agar kita dapat meningkatkan belas kasihan dan rasa syukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan. Kesimpulannya, ketiga hal yang dapat dilakukan dalam masa peringatan Rosh Hashanah tersebut adalah baik jika dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan untuk mendapatkan keselamatan tetapi sebagai respon terhadap anugerah keselamatan yang sudah diberikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Melalui pemaparan di atas, marilah kita introspeksi diri kita dan bertobat dari hal-hal yang tidak kudus. Percayalah kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun bagi kita orang percaya. Amin. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pagi hari ini kita
juga akan diberkati dengan firman Tuhan. Saya undang kembali jemaat bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan pagi ini dengan pujian, bukti kebesaran-Mu. Kami tahu hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Ketika kami percaya, mujizat terjadi dalam hidup kami. Kau sempurna dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita, katakan haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada saat pagi hari ini karena Tuhan. Bukti kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami masih alami Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini
karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Saat ini pun Engkau masih memberikan kesempatan buat kami untuk kami mendengar isi hati-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Banyak telinga kami mendengar berita-berita di luar. Tetapi kadang kami lupa bahwa kami kadang harus menyendengkan telinga kami untuk mendengar isi hati-Mu. Mendengar firman-Mu. Mendengar apa yang Tuhan katakan. Roh Kudus, ambil alih waktu ini. Jam pemberitaan firman-Mu. Dan tidak ada seorang pun yang terlewatkan oleh berkat ini. Kami mau tolak roh yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, bentengi kami supaya kami bisa nangkap isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau Engkau katakan. Hamba-Mu siap melakukan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman dan lakukan firman. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan lebih dulu saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya percaya kita hari ini tetap diberkati Tuhan. Amin. Kita hari ini ada di rumah Tuhan. Kita hari ini kita bisa menikmati akan hari itu kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Finishing Well. Finishing well, ya. Apa itu finishing well? Ya, finishing well adalah menyelesaikan dengan baik sampai kepada akhir. Menyelesaikan dengan baik sampai kepada akhir. Apa yang harus diselesaikan? Ya, apa yang harus diselesaikan sampai akhir? Ya, ternyata di dalam pengiringan kita kepada Yesus, dari awal kita dengar, kita menjadi anak Tuhan sampai detik ini, bahkan sampai akhir pengiringan kita akan Yesus itu harus diselesaikan sampai akhir. Kenapa harus sampai akhir? Ya, karena dalam perjalanan hidup kita ini ada yang baru di pinggir, ya. Kalau perjalanan yang Tuhan mau dari ujung sampai ke ujung itu harus sampai selesai dalam kita mengiring Yesus. Tetapi ada kalanya baru sampai di sini, belum sampai ke sana sudah berhenti. Ya. Baru sampai ke sini, baru sampai sini sudah berhenti, tidak sampai akhir. Kemudian kadang kita juga tidak pernah berpikir bahwa maaf nih yang anak-anak muda, tidak berpikir oh hidupku kan masih panjang nih, cari Tuhan tuh gampang, ngiring Tuhan tuh gampang, setia tuh gampang, nanti cukup. Aku percaya Yesus, aku jadi orang Kristen cukup. Atau kita seringkali bilang gini, aku masih sehat, ngapain Tuhan-Tuhanan, ngapain pelayanan-pelayanan, enggak perlu. Ya, aku masih punya harta banyak, aku masih berlimpah, ngapain Tuhan-Tuhanan, ngapain Yesus-Yesusan, ngapain ke gereja-kegerejaan, enggak perlu, masih cukup uangku, masih cukup kekayaanku, 7 turunan enggak habis, gitu kan. Kemudian kadang-kadang kita tidak mempersiapkan. Finishing well Tuhan mau dari depan awal kita sampai ke akhir. Tuhan mau kita selesai dengan baik. Nah, saudaraku yang ke dalam Tuhan, ada istilah begini. Penyesalan itu biasanya di akhir apa di awal? Di akhir. Orang tahu sambal itu membuat diare. Tapi karena enak, ya toh, aduh enak banget, sambal enak banget, banyak tuh makan airnya diare, ya kan? Kemudian ada orang sakau, dia udah gemetaran, panas dingin, enggak enak badannya. Kemudian dia ngerti, oh ternyata aku pakai narkoba, ya kan? Ujung-ujung enggak enak pakai narkoba. Atau
Nggak naik kelas, nangis karena dia nggak pernah belajar. Intinya adalah kalau tahu sesuatu di akhir itu tidak enak, sesuatu di akhir itu rugi, sesuatu di akhir itu tidak mengenakkan, tidak menguntungkan, biasanya baru menyesal di akhir. Nah, kita hari ini mau belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Saul. Dia sukses di awal, tetapi diakhiri dengan kegagalan. Dia sukses sebagai raja yang hebat, tetapi akhir hidupnya dia mati secara bunuh diri. Nah, hari ini saya percaya kita semuanya rindu menyelesaikan ini. Panggilan kita sebagai anak Tuhan, finishing well itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi sadar enggak kita bahwa di tengah perjalanan kita ini akan ada banyak tantangan, akan ada banyak hambatan, akan ada banyak sesuatu yang kita harus kerjakan. Sehingga Tuhan mau kita ini dari awal sampai akhir, kita akan senantiasa finishing well. Kita akan senantiasa memberi yang terbaik. Hidup kita ini bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Pengiringan kita akan Yesus akan menjadi baik sampai selamanya. Nah, tetapi masalahnya adalah kadang kita rindu untuk kita ngiring Tuhan itu dari awal sampai akhir berjalan baik, tapi tanpa kendala. Tapi ternyata dalam hidup kita ini banyak kendala, banyak tantangan. Nah, apa yang menyebabkan kita sehingga kita tidak sampai di akhir? Tuhan mau kita dari awal sampai akhir kita menyelesaikan pengiringan kita itu kepada Tuhan dengan sungguh, dengan baik. Tetapi ada saja kendalanya. Nah, kita mau lihat hari ini apa yang menyebabkan tidak sampai kepada akhir. Kita mau lihat sama-sama yang pertama. Yang pertama itu dalam 1 Samuel 13 ayat 3 dan 12. 1 Samuel 13 ayat 3 dan 12. Ya. Bisa dilihat. Satu Samuel 13 ayat 3 dan 12. Baik, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Ayat 12. 1, 2, 3. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu bangsa Israel ini, peperangan antara orang Israel dan Filistin itu dibagi dua. Ya, dibagi dua. Pertama dipimpin oleh Saul, yang kedua dipimpin oleh Yonatan anaknya. Saul ini membawai 2.000 pasukan, sedangkan Saul membawai pasukan 1.000 orang. Nah, mereka sama-sama di wilayah yang berbeda itu akan menyerang orang Filistin. Nah, di tempat yang berbeda kemudian ternyata Saul itu lebih dulu Yonatan lebih dulu menang daripada Saul. Sehingga Saul ketika mendengar bahwa Yonatan menang, makanya dibilang gini, sekarang bunyikan sangkakala supaya semua orang semua orang Filistin tahu bahwa kita sudah menang. Kemudian Yonatan meniup sangkakala. Dan Saul berkata gini, sebab pikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Orang Israel mendengar semuanya tentang kemenangan itu. Tapi ternyata saudaraku, ketika sangkakala ini dibunyikan justru membuat orang Filistin semakin geram. Ketika dibunyikan sangkakala bunyi kemenangan, padahal belum semuanya kalah. Ya, tapi karena pikir daripada Saul itu berkata bahwa biar takut ini orang Ibrani, tapi ternyata justru mereka tuh semakin beringas untuk melawan lagi orang Israel. Nah, jadi itu yang pertama. Nah,
maka di situ diberkatakan dari ayat itu kita mau belajar yang membuat kita itu seringkali tidak bisa finishing well adalah yang pertama adalah pikiran yang selalu menguasai kita. Ya, pikiran yang selalu menguasai kita. Jadi dari sikap yang pertama yang dilakukan Saul itu adalah ketika dia berkata, bunyikan sangkakala supaya orang Israel mendengar kita menang. Sebenarnya belum semuanya menang tuh, saudara. Tapi ketika orang Filistin mendengar justru geram. Nah saat ini kita mau belajar bahwa kadang-kadang kita maunya bermegah untuk diri kita sendiri dalam hidup kita ini. Ini loh aku hebat, ini loh aku bisa. Ini loh aku tanpa orang lain aku mampu. Ini loh aku bisa. Pikiran kita yang mulai membuat kita ini sesungguhnya mengecilkan Tuhan daripada diri kita. Diri kita menjadi hebat, merasa hebat nih tanpa Tuhan. Aku bisa, aku mampu, aku kuat, aku bisa, aku bisa. Akunya yang keluar, mengecilkan Tuhan, saudara ya. Nah kemudian di ayat yang 12 itu, enggak apa-apa di itu saja. Maka pikirku, ada kata pikirku lagi. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Pikiran yang kedua yang dilakukan Saul adalah ketika dia itu harusnya ketika berperang biasanya mereka minta bertanya kepada imam, kepada nabi-nabi Tuhan. Tetapi karena Samuel ditunggu-tunggu gak datang-datang 7 hari, maka dia dengan memberanikan diri membakar korban bakaran sendiri. Ya, nah saudara, ketika pikirannya menguasai maka kita tidak bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Yang dilakukan Saul yang kedua adalah dia tadi merasa saya hebat, saya kuat. Ini loh karena aku kuat semuanya bisa, semuanya mampu. Mengecilkan Tuhan karena pikirannya sendiri tanpa kita sadar. Yang kedua dengan pikiran itu menguasai kita maka kita tidak akan bisa mengerti, menangkap isi hatinya Tuhan. Seseorang yang gerusa-gerusu, seseorang yang terus melakukan tanpa tanya Tuhan. Dengar baik, dia tidak akan pernah ngerti isi hatinya Tuhan. Gak akan pernah bisa ngerti. Tuhan kita menjadi sombong rohani dan kita ketika kita tidak bisa menangkap isi hatinya Tuhan maka kita akan selalu ngawur dalam hidup kita. Kemudian juga tidak akan pernah ada jalan, arah jalan kita. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pikiran yang selalu menguasai kita hari-hari ini itu yang bisa membuat kita tidak sampai kepada garis akhir. Kenapa? Logika kita yang kita pakai. Kita belajar hari-hari ini Tuhan mau. Kalau kita bisa mampu, kita bisa menghadapi masalah-masalah hidup kita. Kita mau belajar jangan hanya pakai akal kita. Tetapi kita belajar tanya Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Apa yang akan terjadi ke depan? Apa yang harus aku buat? Tanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang membuat kita tidak bisa sampai di garis akhir? Yang kedua adalah tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Ya, tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Kita lihat di 1 Samuel 13, enggak apa-apa di itu aja kok. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 11a saya akan bacakan. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Lalu Saul pergi menyongsongnya untuk memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, kataku, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi, Saul menunggu 7 hari lamanya untuk Samuel datang. Jadi ketika berperang, biasanya orang Israel itu tanya kepada nabi-nabi Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan.
Tetapi ketika Samuel ditunggu-tunggu Saul selama 7 hari nggak datang-datang, dia akhirnya ambil tindakan untuk apa? Mempersembahkan korban bakarannya sendiri. Yang harusnya tugas itu adalah tugasnya Samuel, seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan. Tetapi dia seorang raja mengambil alih untuk mempersembahkan korban itu di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan gak suka dengan hal itu. Saudaraku, jadi menunggu itu satu pekerjaan yang membosankan, betul? Saat menunggu anak keluar, katanya mau dijemput jam segini, enggak keluar gitu ya. Lama banget gitu ya. Aduh, membosankan. Nunggu antrian, ya kan? Mau berobat, aduh nomor sekian, lama banget ini ya. Dokternya enggak keluar, pasien yang lain enggak keluar-keluar. Kemudian nunggu apa lagi? Nunggu jawaban. Ya, aduh sudah ditembak, kok aku belum dapat jawaban gitu ya. Kemudian nunggu lamaran pekerjaan, nunggu banyak hal yang kita lakukan, yang kita hadapi. Menunggu itu sesuatu yang membosankan. Tetapi kita lihat hari ini, ketidaksabaran daripada Saul menunggu waktunya Tuhan membuat kita kadang memakai cara-cara kita sendiri di dalam bertindak. Ketika kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan, ingat kita ini diberikan kesempatan Tuhan dalam hidup kita menghadapi segala sesuatunya butuh yang namanya proses. Amin. Anak-anak Tuhan diizinkan menghadapi proses, bukan instan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan ajar kita untuk kadang kita menangis, kadang kita hanya tersungkur, kadang kita hanya menyembah saja yang Tuhan mau. Tetapi tunggu waktunya Tuhan. Dia akan bertindak tepat pada waktunya. Nah ini yang seringkali membuat kita ini ketika tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Gampang mundur, gampang putus asa, gampang menyerah, gampang gak berdoa, gampang tinggalkan pelayanan, gampang gak ibadah. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Nunggu waktunya Tuhan, sabar waktunya Tuhan. Saya diberkati dengan satu kesaksian ini saudaraku. Saya akan bacakan. Ada seorang dokter namanya Dr. Mark, itu seorang ahli onkologi terkenal. Suatu hari ia pergi ke sebuah konferensi penting di kota lain di mana ia akan menerima penghargaan medis atas prestasinya. Namun 1 jam setelah lepas landas, pesawat harus melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat karena ada kerusakan. Dr. Mark lalu menyewa mobil dan pergi ke konferensi. Namun tak lama setelah ia melaju, cuaca tiba-tiba berubah buruk dan badai dahsyat terjadi. Akibat hujan deras tersebut, internet mulai menghilang di browsernya, sehingga ia salah belok dan nyasar. Setelah 2 jam mengemudi, ia menyadari bahwa ia tersesat. Dia lapar dan lelah sekali sehingga dia memutuskan untuk mencari tempat untuk istirahat. Akhirnya dia menemukan rumah mungil. Dengan putus asa, dia turun dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita membuka pintu. Dia menjelaskan dirinya dan keadaan yang menimpanya. Dia meminta untuk menggunakan ponsel. Namun wanita itu mengatakan padanya bahwa dia tidak memiliki ponsel. Tetapi dia bisa masuk dan menunggu hingga cuaca membaik. Dokter yang lapar, basah, dan lelah menerima tawarannya dan masuk. Wanita itu menghidangkan teh panas kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan berdoa. Dr. Mark tersenyum dan mengatakan bahwa dia hanya percaya pada kerja keras bukan kepada Tuhan. Duduk di meja sambil menghirup teh, dokter melihat wanita itu dengan cahaya lilin saat ia berdoa di samping sebuah buaian. Dokter itu mengerti bahwa wanita itu membutuhkan pertolongan sehingga ketika ia selesai berdoa, Dr. Mark bertanya kepadanya, apa sebenarnya yang Anda harapkan dari Tuhan? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa Anda suatu hari nanti? Wanita itu tersenyum sedih dan berkata, anak di box bayi itu adalah anak saya yang memiliki sejenis kanker langka dan hanya ada satu dokter namanya Mark yang dapat menyembuhkan dia.
Tetapi saya tidak punya uang untuk membayarnya dan dokter Mark itu tinggal di kota lain. Tuhan masih belum menjawab doaku. Tetapi aku tahu dia akan melakukannya dan tidak ada yang merusak imanku. Seketika dokter Mark tersentak kaget dan kehilangan kata-kata. Air matanya jatuh, dokter Mark menangis. Dia kemudian berbisik, Tuhan itu maha besar. Dia ingat bahwa semua yang terjadi padanya hari itu, mulai dari kerusakan di pesawat, hujan deras yang menjerumuskannya, dan semua itu terjadi karena Tuhan ingin menjawab doa wanita ini, tetapi juga untuk memberinya kesempatan keluar dari materi dunia dan membantu operasi anak tersebut, anak yang berpenyakit kanker. Saudara bisa nangkap dari kisah kesaksian ini? Dokter Mark dengan segala sesuatunya, dia tidak ngerti bagaimana Tuhan pakai dia untuk menjawab doa seorang wanita yang bergumul lama untuk anaknya. Sehingga diputar-putarlah Dokter Mark sampai menuju ke rumah itu untuk bisa menolong wanita dan anaknya yang kena kanker. Saudara, ini caranya Tuhan. Amin. Kadang kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Kadang kita menunggu Tuhan, kok lama Tuhan? Kok lama Tuhan? Kok lama? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Ini yang sering kali ada di pikiran kita. Kalau kita hanya pakai logika tadi yang pertama, kita hanya pakai pikiran kita, maka kita akan tidak ngerti sesuatu yang Tuhan sudah siapkan di balik semuanya itu. Ada sesuatu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang kita ini belum lulus kata Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Percayalah ketika waktunya Tuhan berkata engkau lulus anakku, maka Tuhan akan katakan sediakan itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Soalnya kanan kirinya bilang sabar ya, tunggu waktunya Tuhan. Amin, kita sungguh sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, yuk kita mau lihat yang ketiga, next. Takut. 3. Takut yang kelihatan saudara. Yang pertama tadi apa? Kadang kita pakai pikiran kita. Pikiran yang selalu menguasai, tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Yang ketiga, takut yang kelihatan. Yuk ayat ini kita baca sama-sama, satu ayat. 1 Samuel 13 ayat 11b berkata, yuk 1, 2, 3. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Saul takut jika orang Filistin itu menyerang, padahal belum. Ya, padahal belum. Kemudian Saul takut orang-orang Israel itu meninggalkan dia karena dia raja baru waktu itu. Takut dia, karena dia sudah punya kedudukan. Kemudian kalau rakyatnya meninggalkan dia, dia takut. Ya, kemudian dia takut ada yang ada di depannya. Dia melihat sesuatu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Saudara, jadi ada banyak kekhawatiran yang dipikirkan Saul. Dia hanya melihat sesuatu yang kelihatan, tanpa dia tahu bahwa yang tidak kelihatan, Allah kita itu, Allah yang menuntunnya, Allah yang memimpinnya, Allah yang mengangkatnya, dia sanggup untuk melihat, memperlihatkan sesuatu yang tidak kelihatan itu bekerja di depannya. Oleh sebab itu, kita belajar masalah lepas masalah yang selalu ada di pikirannya, sehingga tidak bisa makan seringkali, betul? Kita tidak bisa makan enak, kemudian kita tidak bisa tidur nyenyak, kemudian kita tidak bisa, kita pusing, kita stres. Kenapa? Yang kita lihat sesuatu yang kelihatan. Yang kita lihat sesuatu yang membuat kita takut. Yang kita lihat adalah sesuatu yang membuat kita khawatir. Yang kita lihat adalah sesuatu yang membuat kita ini bagaimana caranya. Tanpa kita mengerti lagi bahwa Tuhan mau
kita belajar melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Orang yang selalu lihat yang kelihatan, maka susah untuk bisa bersyukur. Saya ulang, orang yang hanya selalu melihat yang kelihatan, masalah demi masalah, sesuatu demi sesuatu yang membuat kita takut, khawatir, dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Kenapa? Karena dalam pikirannya, dalam mulutnya, terus kok begini ya, kok begitu ya, kok bisa begini ya. Tanpa kita bersyukur, Tuhan terima kasih untuk apa yang terjadi. Terima kasih buat apa yang aku alami. Terima kasih Tuhan, masalah ini berat Tuhan, tapi aku percaya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Orang yang selalu melihat yang kelihatan, bukan maaf berarti bukan kita tidak bisa lihat begitu ya, bukan, tapi melihat yang kelihatan secara membuat kita takut, membuat kita khawatir seperti itu. Dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Dan kemudian jika hanya melihat yang kelihatan, maka kita tidak akan pernah melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu bekerja dalam hidup kita. Ada mujizat saudara. Selagi terus melihat yang kelihatan, maka kita tidak akan pernah melihat mujizat dari yang tidak kelihatan itu dicurahkan dalam hidup kita. Belajar untuk kita mengucap syukur dengan apa yang kelihatan itu ya. Jadi belajar mengucap syukur, enggak kuat, enggak mampu, tapi belajar terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau akan mampukan aku, Engkau akan kuatkan aku. Begitu. Amin. Ya, tetap semangat dalam Tuhan ya. Jadi selagi terus melihat yang kelihatan, maka tidak akan pernah melihat mujizat yang dari yang tidak kelihatan. Ya, itu yang akan Tuhan kerjakan. Yuk yang terakhir, yang keempat. Apa sih yang membuat kita ini tidak bisa sampai ke garis akhir? Ya, ini simpel. Yang keempat, tidak mau ditegur, saudara. Ayat ini saya akan bacakan. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang keempat adalah tidak mau ditegur. Samuel menegur Saul saat dia berkata, kenapa kamu lakukan itu? Padahal bukan tugasmu. Tugas mempersembahkan korban adalah tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang nabi. Tetapi ketika Saul dinasihati, ditegur oleh Samuel, apa yang dia lakukan? Dia berdalih. Lawang Samuel tak tunggu-tunggu, Nabi Samuel tak tunggu-tunggu 7 hari enggak ini loh. Ya aku wajar kan gitu. Dia berdalih. Bukannya dia berkata maaf. Nabi Samuel, aku berdosa, aku minta ampun. Tidak. Dia justru berdalih. Nah, hati-hati dengan teguran yang hari-hari ini kita terima, yang kita lakukan. Yang ditegur, yang menegur, tegurannya ya. Kadang kita menegur anak kita, menegur orang tua, menegur guru, menegur murid, menegur bawahan, menegur gembalamu, menegur kita sesama rekan hamba Tuhan, rekan sepelayanan. Bapak Ibu Saudara, itu sesungguhnya adalah sesuatu yang ada di diri kita yang perlu kita ubah sebetulnya. Amin. Kalau kita ditegur seseorang berarti ada sesuatu yang kita harus ubah, ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
Tetapi masalahnya adalah tinggal sikap kita. Ya, tinggal sikap kita. Kita merasa pintar, kita dengan teguran itu kita merasa terima kasih saya sudah ditegur. Atau kita marah dengan teguran itu, emosi dengan teguran itu, dendam dengan teguran itu, bahkan berdalih seperti Saul yang dilakukan Saul. Nah, orang yang tidak mau ditegur itu kata Samuel berkata, engkau bodoh. Orang yang tidak mau ditegur itu bodoh, keras kepala, semaunya sendiri, bebal, tidak taat, dan akan susah diubahkan. Orang yang seperti ini adalah susah diubahkan, saudara. Ya, tidak susah untuk diubahkan dari sesuatu yang tidak baik. Nah, jangan keraskan hati kita, segera bereskan hidup kita. Supaya Tuhan kita lebih memakai kita lebih lagi. Kalau ada sesuatu yang tidak beres hari-hari ini, ketika kita ditegur, ketika kita dinasehati, coba lapang dada dan belajar. Sekalipun gak enak, saudara, ditegur tuh gak enak, dinasehati tuh gak enak. Tetapi kita mau belajar supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Kita semakin mendengar apa yang Tuhan mau. Semakin apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita tuh seperti apa. Kemudian belajar mau ditegur siapapun. Relakan. Hati kita ini harus direlakan. Hati kita ini harus dibuat menjadi hati yang gembur untuk siap ditanami apapun dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana yang indah. Menjadi lebih baik, menjadi dewasa, dan mengerti maunya Tuhan. Perbuatan bodoh itu jika ditegur tetapi tidak mau. Ingat ada resikonya, saudara. Saat kita ditegur, kita berdalih. Saat kita ditegur, kita tidak mau terima. Saat kita ditegur, kita tidak mau mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Ingat, Saul membuat kerajaannya. Harusnya Tuhan katakan kerajaanmu akan selama-lamanya. Tetapi apa kata Tuhan? Ketika engkau gak mau ditegur, kerajaanmu akan diganti dengan pemimpin yang lain. Siapa dia? Daud. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingat hari-hari ini dengan teguran. Tuhan mau kita. 4 hal itu Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Tuhan mau perjalanan hidup rohani kita. Dari awal sampai akhir kita menjadi orang-orang yang berkenan di hatinya. Ada pertanggungan jawab, saudara, ketika kita nanti ketemu dia. Ketika kita nanti bersama dengan dia. Hari-hari ini mulai pikirkan. Anak-anak muda engkau yang, atau kita semuanya yang tidak pernah memikirkan, aku harus sampai akhir nih ikut Tuhan. Tetapi ada tantangannya, ada masalahnya yang harus aku lalui. Saudara ingatlah, itu yang Tuhan mau adalah mau dari awal sampai akhir kita selesai dengan baik. Dan Tuhan mau hari-hari ini kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kita mau lihat tayangan ini sebelum kita berdoa dan memuji Tuhan. From England, Bromley from Calgary.
Well done, Sean. A little over 100 yards, you're there. Well done, Sean. Come on, everything you got. There we go. You did it. Come on, man. 7-8. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita dalam menghadapi hidup ini sama seperti Shen ini ya. Dalam pertandingan hidup kita dalam dunia ini, kita mungkin sudah merasa seperti Shen ini berkata, aku nggak kuat, aku udah nggak mampu, aku maunya berhenti saja. Tetapi di tengah-tengah dia tinggal beberapa meter lagi, di tengah-tengah ketidakmampuannya, dia sebetulnya tidak sanggup. Tetapi ada seseorang yang ada di dekatnya, memberi semangat, ayo kamu mampu, ayo kamu kuat, ayo kamu bisa. Ada orang-orang di sekitar yang berkata, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Akhirnya sampai di garis akhir dan Shen bisa menyelesaikannya dengan baik. Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga seperti itu. Di tengah-tengah kadang kita tidak mampu di dalam hidup kita menghadapi tantangan lepas tantangan. Ingatlah, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Ada Yesus yang senantiasa beserta dengan kita. Itulah Immanuel. Yang seringkali kita lupa bahwa kayaknya gak ada siapa-siapa. Kayaknya gak ada orang lain. Ingat di sekeliling Shen tadi ada banyak orang. Saudara, di sekeliling Bapak Ibu Saudara ada gembala Bapak Ibu Saudara. Di sekeliling Bapak Ibu Saudara ada teman-teman saudara. Di sekeliling Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang baik, yang menopang, yang mendoakan, menguatkan kita semuanya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tidak ada seorang pun yang Tuhan mau hari-hari ini engkau berhenti karena engkau seolah-olah tidak mampu untuk berpikir lagi. Tidak ada seorang pun yang Tuhan mau kita berhenti karena aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku mau berhenti karena jawaban doaku sampai detik ini juga belum didengar Tuhan. Aku mau berhenti karena ada banyak hal yang membuat aku gak mampu lagi. Ingatlah, kita tinggal sebentar lagi. Tinggal sebentar lagi. Dan Tuhan mau kita menyelesaikannya sampai akhir. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Hari-hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan seolah berkata, ada banyak di antara anak-anakku yang hari-hari ini mulai lemah. Ada banyak anak-anakku hari-hari ini mulai putus asa. Ada banyak hari-hari ini anak-anakku yang mulai kecewa. Tetapi aku mengasihi mereka. Kata Tuhan, aku mau setiap anak-anakku selesai sampai akhir. Semuanya tuntas, semuanya beres, dan semuanya kedapatan setia di hadapanku. Kalau hari-hari ini adalah engkau orangnya, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata aku sudah tak mampu Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata aku ini orangnya Tuhan, mampukan aku, kuatkan aku. meninggalkanmu. Tuhan Yesus senantiasa selalu membuat engkau bersuka cita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus ada bersamamu. Taruh tangan kiri kita di dada kita masing-masing. Taruh tangan kananmu di kepala kita. Haleluya. Yes. Sampai
Engkau teruskan kembali kepada setiap anak-anak-Mu, supaya kami tetap kuat, kami tetap setia, dan kami menyelesaikan sampai di garis akhir Tuhan dengan baik. Kadangkala keempat hal itu yang membuat kami mulai lemah, membuat kami putus asa. Tetapi ketika Engkau mengingatkan kami kembali, itu akan membuat kami semakin berhati-hati di dalam kami menyelesaikannya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih setiap kami diberkati karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dan kita terima berkat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati engkau beserta seluruh keluargamu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan segala usahamu. Tuhan juga memberkati pelayananmu dan pengiringanmu akan Tuhan. Serta Tuhan juga yang melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara udah kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.